masuk. Kalsium lambangnya Ca. Karbon lambangnya C, besi lambangnya Fe, natrium lambangnya Na. Dari mana tahu ini? Nah, maka dari itu Ibu mengharapkan kalian bisa melihat sistem periodik unsur, namanya sistem periodik unsur. Nah, ini di dalam sistem periodik unsur itu ada kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk H, lambang H itu artinya hidrogen ya. Di situ di sistem periodik unsur itu ada berbagai macam jenis lambang. Nah, khusus lambang H itu hidrogen. Nah sebelah sini ada nomor. Kiri kanan punya nomor. Di sebelah sini itu disebut dengan nomor atom. Di sebelah kanan ini disebut dengan nomor massa atomnya. Ini nomor atom, ini nomor massanya. Nah, dalam penulisan lambang unsur maupun lambang unsur aja ya, dalam penulisan lambang unsur kontroversi terjadi. Nah, adanya kontroversi ini dengan nomor atom 104 dengan 109. Ya. Kontroversi pada lambang unsur terjadi pada nomor atom 104 dengan sampai 109. 104 sampai 109. Nah, unsur dengan nomor atom 104 itu namanya Rutherfordium. Itu diberi nama oleh tim Amerika. Sedangkan Kurztofium itu diberi nama oleh tim Rusia. Nah, untuk menghindari adanya kontroversi ini, kan ini ada dua nama nih, ganda namanya, nggak boleh. Nah, untuk menghindari kontroversi itu, maka khusus penamaan dan lambang unsur bagi nomor atom yang di atas 100 ya, nomor atom yang di atas 100 itu ditetapkan oleh IUPAC. Nah, kalau misalnya 0 itu nil, 1 itu un, 2 itu bis, dan seterusnya sampai 9n. Dan ditambah akhiran ium di belakangnya. Ada akhiran ium. Maka dari itu contohnya, kalau unsur dengan nomor atom 104 lambang unsurnya apa? Nah, sekarang nomor 1 itu kita tahu un, maka tulis un. Kalau 0 itu nil, tulis nil. 4 itu kuat, tulis kuat. Dan ditambah dengan akhiran ium, maka namanya unil quadium atau lambangnya UNQ. Kalau nomor atom dengan 108, 1 itu un, 0 itu nil, 8 itu ok. Ditambah akhiran ium, maka unil octium. Atau lambangnya di sistem periodik unsur itu UNO. Coba cek ya, betul apa tidak? Kemudian lanjut pada bahasan rumus kimia. Nah, rumus kimia itu berhubungan dengan rumus molekul dan rumus empiris. Kalau rumus kimia misal, pada lambang hidrogen itu H, kalau lambang oksigen itu O. Maka para ahli menyepakati kalau misalnya rumus kimia air itu adalah H2O. Di mana di H2O ini ada 2 atom H. Ini H2, maka 2 atom H. Dan 1 atom O. Kalau 1 itu nggak perlu ditulis ya, cukup O saja. Maka H2O, 2 atom H, 1 atom O. Kalau rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah atom unsur yang membentuk suatu senyawa. Rumus empiris itu menyatakan perbandingannya. Kalau rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom, rumus empiris menyatakan perbandingannya. Nah, kalau misalnya kalian bingung mengenai, Bu, apa itu unsur, apa itu atom, apa itu senyawa, itu sudah dipelajari di kelas 9 atau di kelas 3 SMP. Jadi Ibu harap kalau misalnya kalian lupa, kalian baca, jangan malas ya, apalagi kalian belajar di rumah. Jangan malas, jangan minta disuap terus. Nah, untuk contohnya butana. Butana itu mempunyai rumus molekul C4H10. Nah, bagaimana rumus empirisnya?
Rumus empirisnya itu C2H5. Gimana caranya? Nih, sekarang C4H10. C4H10 perbandingannya C berbanding H, di mana C itu ada 4 atom C. Ingat, C itu punya 4 atom, sedangkan H itu punya 10 atom, maka 4 banding 10. 4 dengan 10 ini sama-sama bisa dibagi 2, ya. Sama-sama bisa dibagi 2. Nggak mungkin kan 10 dibagi 4, nggak bisa. Harus sama-sama bisa dibagi. Kalau 4 bisa dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Maka perbandingan C dengan H, 2 berbanding 5. Maka rumus empirisnya itu, karena rumus empiris menyatakan perbandingan, maka rumus empirisnya C2H5 bukan lagi C4H10. Berbeda ya. Nah, contoh kedua itu asam asetat. Asam asetat itu atau biasa dikenal dengan istilah asam cuka yang biasa kalian konsumsi. Nah, rumus molekulnya itu ada CH3COOH. Sedangkan rumus empirisnya itu CH2O. Bu, gimana bisa CH2O? Kalian hitung dulu di rumus molekulnya, ada berapa jumlah atomnya. Atom C, ada 2 atom C di sini. 1, 2, ada 2 atom C. Kemudian atom O-nya juga ada 2. O dengan O ini ada 2 berarti atomnya. Kemudian atom H itu ada 4. Di sini hanya 3. Ditambah 1 jadi 4. Maka 4 atom H. Nah, penyelesaiannya sama. C berbanding H berbanding O. Kan ada 3 atom kan. Ada atom C, ada atom H, ada atom O di sini penyusunnya. Nah, kalian lihat berapa tadi atom C? Ada 2. Atom H ada 4. Atom O ada 2. Maka sama-sama bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 2. 2 juga bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Maka perbandingannya C banding H banding O 1 banding 2 banding 1. Maka C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Kalau 1 nggak perlu ditulis, langsung aja C, H, 2, O.